Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hidayatus Sholihah dari kelas 10 IPA 1 Sangga Pelaksana 3 Putri. Saya di sini akan membawakan materi tentang keorganisasian. Banyak sekali organisasi, terutama di sekolah kita, yaitu organisasi Pramuka, organisasi OSIS, dan organisasi pecinta alam. Jadi di sini saya akan membawakan materi tersebut. Bisa di sini. Keorganisasian oleh Nabila Hidayatus Sholihah. Definisi ada 3, yaitu etimologi, termologi, dan organisasi itu sendiri. Etimologi adalah organisasi berasal dari kata organ, yaitu struktur atau susunan tubuh yang terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Termologi, organisasi adalah perkumpulan 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Dan organisasi pun sendiri adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Dalam ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Syarat organisasi pun juga ada syaratnya. Yang pertama, tujuan. Maksud dari tujuan ini adalah tujuan didirikannya organisasi. Kedua, aturan. Organisasi tersebut memiliki aturan. Yang ketiga, pengurus. Yang keempat, anggota. Setiap organisasi harus ada anggota. Kalau tidak ada anggota, namanya bukan organisasi. Jenis-jenis organisasi. Formal adalah organisasi yang memiliki aturan main secara tertulis dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan program kerja, seperti ADART dan lain-lain. 2. Non-formal adalah organisasi yang aturannya dipahami secara umum dan tidak tertulis, seperti kelompok masyarakat di suatu lingkungan, dan lain-lain. Ketiga, informal adalah organisasi skala kecil yang pengaturannya secara alamiah, seperti rumah tangga. Perangkat organisasi. Ternyata bukan PC saja yang mempunyai perangkat, organisasi pun mempunyai perangkat. Antara lain, organisasi memiliki perangkat yang jelas, baik itu organisasi taktis maupun organisasi teknis, organisasi formal dan non-formal, dan seterusnya. Yang pertama, perangkat lunak. Wah, hampir sama seperti PC nih perangkatnya. Yang pertama, ADART atau aturan sejenis khusus untuk organisasi di bawah naungan negara. Kedua, UUD untuk organisasi kenegaraan. Oke, B, perangkat keras. Pertama, pengurus. Pengurus yang dimaksud adalah secara keseluruhan dan tidak dibatasi hanya pada pengurus harian atau pengurus inti organisasi yang menjadi penggerak dalam mencapai kesuksesan dan tidaknya suatu organisasi. Kedua, anggota. Anggota yang dimaksud adalah secara keseluruhan, maksudnya itu anggota yang berada dalam organisasi tersebut. Forum organisasi. Yang pertama, musyawarah besar atau MUBES adalah tempat pengambilan keputusan tertinggi organisasi. Rapat kerja atau raker adalah rapat untuk membahas program kerja. Sidang pleno adalah sidang yang dihadiri oleh peserta penuh untuk membahas dan merancang program kerja yang akan dijalankan selama masa kepengurusan. Keempat, rapat panitia, yaitu rapat yang dihadiri oleh jajaran kepanitiaan terkecuali diundang. Rapat bidang adalah rapat yang dihadiri oleh ketuan bidang dan anggota bidang. Rapat anggota adalah rapat yang bisa dihadiri oleh anggota saja terkecuali diundang. Rapat pengurus adalah rapat yang biasa dihadiri oleh pengurus untuk membahas sejauh mana program kerja yang dilaksanakan oleh pengurus. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kita dalam keadaan sehat dalam pandemi ini. Jangan lupa jaga kebersihan, selalu mencuci tangan, dan olahraga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.